hari ini kita akan coba membahas mengenai isu yang memperoleh exposure yang paling tinggi lah di bulan Juli ini, yaitu mengenai tentang PPKM darurat. Nah, sebenarnya sampai sekarang juga mengenai isu ini masih terus menjadi pembahasan hangat. Nah, kemudian berdampingan dengan itu juga terdapat pembicaraan yang banyak terkait dengan bantuan yang diberikan khususnya selama PPKM darurat ini. Bantuan itu meliputi bantuan sosial, bantuan langsung tunai, dan juga dana desa, dan lain sebagainya. Nah, apabila melihat dari data, pembicaraan mengenai PPKM darurat ini telah dimulai sejak awal bulan Juli, kemudian meningkat pada saat penerapannya yaitu pada tanggal 3 Juli. Pembicaraan mengenai hal ini terus berlanjut ditambah pada tanggal 15 Juli itu ketika dilakukan rilis data mengenai kemiskinan. Nah, spike atau puncak dari pembicaraan mengenai isu ini itu terjadi pada tanggal 21 Juli, yaitu ketika dilakukan perpanjangan dari PPKM darurat ini. Nah, kemudian dalam kondisi ini menjadi menarik untuk kita mengetahui profil gambaran dari kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Mungkin dari Rehan bisa untuk menjelaskan terkait dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga Gini rasio yang ada saat ini. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari bantuan sosial ini memang pasti target utamanya adalah orang-orang yang kurang mampu atau mungkin kita bisa sebut penduduk miskin, dan bagaimana bantuan sosial ini juga bisa membantu orang-orang yang menganggur, yang tidak bekerja, dan juga pastinya menekan ketimpangan antara si kaya dengan si miskin. Jadi kalau kita lihat di dalam konteks bantuan sosial ini, kita pakai indikator penduduk miskin, persentasenya kita pakai, lalu kita juga pakai persentase tingkat pengangguran terbuka, dan kita juga pakai terakhir menggunakan Gini rasio. Jadi kalau dari tingkat kemiskinan, kita lihat memang dari ketiga indikator ini sebenarnya kalau secara umum terjadi kemunduran untuk beberapa indikator yang kita gunakan. Jadi kemundurannya ini dari 2 hingga 5 tahun ke belakang. Yang paling parah memang kalau kita lihat di tingkat pengangguran terbuka, di mana angkanya atau persentasenya itu di tahun 2021 kemarin sama dengan angka di tahun 2015. Jadi kalau kita lihat memang pandemi ini sangat berdampak kepada kemiskinan, pengangguran, dan juga ketimpangan. Memang kalau kita lihat lagi secara keseluruhan, mungkin bisa dilihat juga ada beberapa kebijakan pemerintah yang sebenarnya cukup berhasil sebelum pandemi ini, yaitu salah satunya dana desa. Kalau dana desa kita lihat memang bisa efektif untuk menekan Gini rasio yang ada di pedesaan terutama dari tahun 2015. Dan kalau kita lihat lagi di sini memang perdebatannya menjadi antara PPKM darurat itu dari segi kesehatan, paradigma kesehatan, dan mengenai bantuan sosial ini dari paradigma ekonomi. Jadi bagaimana kedua paradigma ini saling bertarung antara apakah kita memilih kesehatan yang utama atau kita membantu perekonomian bergerak sehingga tidak banyak orang yang mengalami kemiskinan. Jadi dua paradigma ini yang mungkin menjadi fokus perdebatan selama pandemi ini. Iya. Jadi antara yang pro ekonomi dan juga pro kesehatan ya berarti yang berkembang saat ini. Oke, mungkin ini Ray, dari teman-teman mungkin ada yang belum terlalu familiar gitu dengan terkait Gini rasio itu sendiri. Nah mungkin Rehan bisa lebih menjelaskan mengenai hal ini. Iya, kalau kita lihat lagi memang di Gini rasio itu sebenarnya kalau kita lihat angkanya semakin tinggi, semakin ke 1 itu berarti semakin timpang. Jadi kalau dilihat di sini data di desa justru itu yang paling rendah. Iya. Jadi kalau angka di desa paling rendah ini juga bisa berarti resiko politik adanya kerawanan friksi politik atau mungkin resistensi dari orang-orang di desa itu juga rendah, karena ketimpangan ini juga bisa berpengaruh kepada tingkat kerawanan politik di suatu wilayah. Dan selain itu juga ini ya, mungkin ada muncul cerita-cerita unik di mana orang-orang yang tadinya berasal dari desa, kemudian dia bekerja di kota, dengan adanya kesulitan ekonomi justru mendapat kiriman juga ya dari desa. Ini cerita yang sangat unik sih dalam kondisi seperti sekarang ini. Iya. Nah, kalau tadi kan kita sudah ini ya coba untuk membahas terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini. Nah kemudian ini menarik juga nih untuk kita mengetahui
terkait dengan kapasitas dari negara sendiri. Sebenarnya selama pelaksanaan kebijakan PPKM darurat ini sebenarnya bagaimana nih tindakan respons dari negara sendiri dan kapasitasnya sendiri sebenarnya sejauh apa sih, Ray? Mungkin bisa dibahas. Ya, kalau dari data Kementerian Keuangan, anggaran APBN dari bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 ini, realisasinya memang kalau kita lihat secara agregat atau secara keseimbangan primer ya, memang Indonesia atau APBN kita ini cukup rendah dari segi defisitnya. Jadi dari target sebesar 5,7%, kita baru sebesar 1,72% untuk defisit anggarannya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, sebenarnya defisit itu pertanyaannya kenapa bisa rendah? Nah, apakah belanjanya yang turun atau pendapatannya naik? Nah, ternyata hasil temuan kita memang kalau kita lihat sebenarnya dari data Kemenkeu ini, persentase terhadap realisasi APBN-nya ternyata memang pendapatan negara kita meningkat dari realisasi APBN yang mestinya 50% tengah tahun menjadi di atas 50%. Lalu kalau kita lihat dari belanjanya, ternyata belanjanya juga turun. Jadi realisasinya itu di bawah 50%. Nah, ini yang menyebabkan masih ada defisit primer yang belum direalisasikan. Jadi ada juga alokasi pembiayaan yang masih bisa digunakan untuk hal-hal mungkin sebagai salah satu agenda refocusing untuk hal-hal bantuan sosial dan segala macamnya. Kalau dari data yang kita coba ulik nih, Ray, sebenarnya dari growth-nya sendiri sudah cukup baik ya, sekitar 9%. Kalau dari kondisi ini, padahal kan tadi seperti yang dikatakan bahwa untuk realisasinya sendiri masih jauh ya dari target kita. Nah, ini kenapa ya? Apa memang karena selain dari low base effect itu sendiri, atau mungkin ada hal lain ya yang mungkin bisa kita cermati dari kondisi yang ada? Kalau dari pendapatan negara sendiri, memang penerimaan pajaknya itu juga cukup meningkat karena ada bea masuk dan bea keluar dan juga cukai yang juga meningkat akibat dari demand di luar negeri yang juga meningkat. Kita juga bisa lihat surplus neraca perdagangan terjadi selama hampir setiap bulan di tahun 2021 ini. Lalu kita juga melihat dari segi penerimaan bukan pajak ya. Penerimaan bukan pajak ini meningkat cukup signifikan, meskipun secara proporsi tidak sebesar penerimaan pajak. Tapi peningkatan ini justru didorong oleh memang permintaan dari Cina atau Tiongkok terkait dengan batu bara. Jadi volume produksi batu bara juga meningkat untuk memenuhi demand, dan karena ada demand tadi, harga juga meningkat. Jadi ini yang menambah pendapatan negara bukan pajak dari segi pertambangan minerba. Lalu juga menambah royalti dari pertambangan batu bara ini kepada pemerintah. Dan terakhir itu ada pendapatan BLU juga untuk pendapatan negara bukan pajak. Di sini meningkat cukup signifikan, sekitar 400% dari terutama BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Oke. Berarti dalam hal ini tuh untuk komoditas sendiri memberikan efek yang baik ya terhadap kita ya. Dengan kata lain bahwa memang kita tidak bisa terlepas dari hubungan atau konteks global ya dalam hal kayak perbaikan ekonomi kita ini. Jadi ketika memang partner utama dagang kita itu mengalami perbaikan dari segi ekonomi, itu juga memberikan efek yang baik ya terhadap Indonesia sendiri. Nah, kemudian Ray, kalau misalkan kita lihat lebih jauh, itu juga terdapat ini ya terkait dengan tax ratio itu sendiri dalam arti luas dan sempit. Nah, mungkin bisa sedikit lebih dijelaskan lagi, Ray, untuk teman-teman mungkin yang menonton dan belum terlalu paham, agar bisa lebih paham lagi nih tentang hal ini. Sebenarnya memang kalau kita melihat kapasitas pemerintah, kita juga harus bisa melihat potensi penerimaan negaranya bagaimana. Dan memang tax ratio ini kalau kita lihat dalam arti sempit memang langsung membandingkan antara penerimaan pajak dengan PDB. Tetapi kalau tax ratio dalam arti luas, dia menambahkan antara penerimaan pajak dengan penerimaan SDA dibagi dengan PDB. Jadi kalau arti luas itu memang sedikit lebih besar angka tax ratio-nya. Nah, kalau kita lihat memang tax ratio kita itu cukup rendah ya dibandingkan negara-negara lain, dan kalau kita lihat juga justru semakin rendah akibat pandemi ini. Nah, ini yang membuat satu faktor lain atau determinan lain yang mungkin bisa membuat kapasitas fiskal kita atau negara Indonesia ini menjadi terbatas. Oke, nah setelah membicarakan tentang tax ratio ini sendiri, Ray, kalau misalkan sekarang itu kan juga cukup ingin ya menjadi pembicaraan hangat terkait dengan tax amnesty sendiri. Nah, kira-kira bagaimana Ray kalau menurut
pandangan kamu terkait dengan wacana ini sendiri? Apakah memang nanti akan dapat memberikan pengaruh atau sokongan yang cukup lah bagi pendapatan kita apabila ini memang diimplementasikan? Ya, mungkin salah satu tujuan tax amnesty ini adalah untuk memperbesar dan memperluas basis pajak kita ya. Jadi memang cukup bagus untuk meningkatkan tax ratio kita. Tetapi mungkin yang menjadi pembahasan adalah bagaimana rincian dari tax amnesty itu. Seperti apa denda yang akan diberlakukan dan seperti apa juga kelonggaran yang bisa diberikan oleh negara kepada penunggak-penunggak pajak. Jadi mungkin yang lebih perlu dilihat lebih jauh adalah segi technicality seperti itu. Dan mungkin ini juga ya, kita harus belajar dari pelaksanaan tax amnesty yang jilid 1 dilaksanakan pada 2016 kemarin ya. Mungkin berbagai hal-hal yang membuat itu tidak terimplementasi secara optimal mungkin bisa menjadi pembelajaran juga ya untuk pelaksanaan bila memang kebijakan ini diambil sekarang gitu ya. Nah, kemudian ini juga Ray, kalau misalkan dilihat di data yang kita coba bahas sekarang itu terdapat rendahnya pembelanjaan dari negara kita sendiri. Nah, mungkin bisa disampaikan mengapa sih sampai seperti ini? Karena kan istilahnya kita sudah ada nih uangnya, tapi kenapa jadi idle? Ya, memang kalau kita lihat dari belanja negara sendiri, ada pertumbuhan yang paling besar negatifnya, bukan pertumbuhan, justru kontraksi yang paling besar, itu ada di dana desa. Dana desa sekitar terkontraksi 30% realisasinya dibandingkan semester 1 2020. Jadi dana desa ini salah satu penyebabnya adalah perbedaan antara teknis penyalurannya dan pencairannya dari tahun 2020 yang memang dilonggarkan. Jadi tahun ini mungkin ada penyesuaian lagi dari 2020 yang sudah dilonggarkan, para aparat-aparat pemerintah ini harus menyesuaikan lagi pencairannya, penyalurannya sehingga cukup terhambat penyalurannya, cukup terhambat realisasinya. Iya, padahal ini kalau misalkan realisasinya mungkin optimal bisa lebih ini ya memberikan efek yang lebih baik ya bagi seperti tadi yang kita bahas terkait dengan mungkin bisa lebih menurunkan lagi tingkat kemiskinan, pengangguran dan juga rasio Gininya itu sendiri terutama untuk di desa ya. Ya, itu yang menjadi salah satu hal yang bisa di concern utama juga ya. Jadi memang kalau secara politik tidak ada sanksi politik bagi rendahnya realisasi. Jadi mungkin sanksinya hanya di tahun yang depannya akan dipotong anggarannya, tetapi di tahun yang berjalan tidak ada sanksi untuk realisasi yang rendah. Itu mungkin juga menjadi salah satu concern kita sih di sini. Iya, betul. Ini menarik sekali sih memang persoalan realisasi ini. Nah, kemudian itu ini juga ya salah satu hal yang diperbincangkan juga, terutama nih ketika dilakukan perpanjangan masa PPKM itu sendiri ya Ray. Itu ingat sekali di tanggal 17 Juli itu ketika dilakukan evaluasi terkait pelaksanaan PPKM itu dalam press conference-nya itu juga diumumkan mengenai adanya peningkatan atau penambahan anggaran untuk perlindungan sosial itu sendiri. Nah, ini menarik nih Ray, karena ada beberapa bantuan yang memang ditambahkan dalam jumlah yang cukup signifikan gitu kan. Apalagi ketika kita lihat mungkin ini menarik nih untuk diperbincangkan. Memang kalau dari segi penambahan bantuan sosial ini di anggaran PEN cukup banyak untuk perlindungan sosial, dan yang menjadi concern kita di sini adalah mungkin pemerintah telah melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Di sini tujuannya memang salah satunya untuk menyokong perlindungan sosial, dana-dananya ditambahkan. Ini berarti juga pemerintah ingin menekan resiko politik di masyarakat. Jadi ketika tadi kemiskinan meningkat atau ketimpangan meningkat, itu justru akan menambah kerawanan politik. Sehingga pemerintah dengan melakukan peningkatan anggaran perlindungan sosial ini ingin menurunkan tingkat resiko politik yang ada di masyarakat. Tetapi di sisi lain, justru pemerintah akan meningkatkan risiko fiskal. Karena dengan menambah anggaran, baik itu refocusing atau mungkin nanti harus tambah lagi hutang, itu justru akan menambah risiko fiskal bagaimana pemerintah bisa membayar hutangnya ke depan. Ini juga sempat menjadi concern di bulan lalu dari Badan Pemeriksa Keuangan, bagaimana kekhawatiran badan tersebut terhadap kemampuan pemerintah membayar di masa depan. Jangan sampai kita memaksakan untuk menambah perlindungan sosial, tetapi kita justru harus meminta bantuan kepada lembaga-lembaga internasional seperti yang mungkin telah terjadi di tahun 98.
kita pinjam ke IMF, seperti itu. Oke, berarti di sini memang seharusnya itu ini ya seperti dua sisi koin juga Ray, sebenarnya ya. Ketika pemerintah memang mencoba untuk menetralisir mungkin kan berbagai pergolakan yang terjadi di masyarakat, itu memang akan ada efek sampingnya juga, yaitu ketahanan dari APBN kita sendiri gitu ya Ray. Nah, kemudian ketika membicarakan tentang ini, mungkin ini ya kita juga sudah coba untuk melakukan perhitungan ya terkait dengan ketahanan APBN ini sendiri. Nah, mungkin ini ya yang menjadi puncak dari tinjauan kita dari hari ini, mungkin bisa disampaikan lebih lanjut oleh Ray. Ya, kalau kita hitung dari ketahanan APBN kita dari ada perpanjangan PPKM mungkin di masa depan, dan juga kebutuhan anggaran perlinsos yang mungkin cukup banyak juga. Berdasarkan hitungan kita, ada 2 skenario yang kita ambil. Skenario 1 ini kita ambil alokasi perlinsosnya itu tambahannya sebesar 25% dari total ruang fiskal yang ada. 25% ini angkanya merupakan proporsi dari total seluruh program pemulihan ekonomi nasional, di mana kita ambil perlinsos dibagi dengan total anggaran PEN tersebut. Lalu di skenario kedua kita ambil anggaran perlinsos tambahannya sebesar 7%. Alokasinya itu kita ambil dari rasio antara anggaran perlinsos yang ada di PEN dibagi dengan total anggaran belanja yang tahun berjalan atau tahun 2021 ini sebesar 7%. Nah, jadi kalau dari skenario 1 dan 2 ini perkiraan kami di Lab 45, mungkin pemerintah dari segi ketahanan APBN-nya bisa bertahan 1 hingga 5 bulan. Berarti cenderung memang kita harus memahami pemberian dari program-program untuk ya seperti perlindungan sosial ini sendiri pun juga ada batas gitu ya Ray ya. Itu yang mungkin yang harus kita highlight dalam hal ini. Betul. Dan sebenarnya juga ada peluang seperti sisa anggaran tahun 2020 itu kita bisa gunakan, dan juga ada sisa pembiayaan yang belum kita realisasikan, itu masih bisa menjadi peluang bagi kita untuk menambah anggaran perlinsos, karena memang kemungkinan penduduk miskin juga akan tambah banyak dengan adanya PPKM darurat atau level 4 ini. Iya, betul. Cuma itu ya, maksudnya bahwa tidak akan mungkin juga terus-menerus gitu Ray untuk diberikan bantuan atau sokongan dalam bentuk seperti ini. Nah, Betul. Untuk itu kita sebenarnya sudah merumuskan rekomendasi atau catatan-catatan ya yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Ya, mungkin yang pertama, politik anggaran berbasis prioritas itu menjadi kuncinya. Jadi kalau kita lihat memang di parlemen atau di partai politik, bantuan sosial sebagai anggaran yang mungkin diperdebatkan itu tidak ada perdebatan justru, karena semua parlemen atau semua partai politik akan mendukung penambahan bantuan sosial, akan mendukung penyaluran bantuan sosial. Tidak ada aktor politik yang bilang oke, kita potong bantuan sosialnya. Itu sangat tidak ada mungkin ditemukan sekarang ini ya. Betul. Jadi kalau kita bisa melihat untuk memprioritaskan anggaran ini, kita juga harus melihat juga bagaimana pemerintah mengalokasikannya sekarang ini. Bagaimana anggaran untuk vaksinasi harus diperbanyak, anggaran untuk insentif kesehatan juga diperbanyak, begitu juga perlindungan sosial. Nah, ini juga bisa dilakukan melalui politik anggaran berbasis mungkin refocusing atau realokasi. Ini juga perlu dilakukan. Jadi prioritas harus dibuat dan prioritas juga harus dilaksanakan. Iya, betul. Jadi selain memang planningnya yang baik, implementasinya yang menjadi kunci ya Ray ya. Betul, karena di masa sekarang ini ibaratnya kita harus menarik ikat pinggang, karena dengan ada keterbatasan dana, kita juga harus mengatur pengeluaran agar tidak bocor gitu. Jadi kita tarik ikat pinggang lah istilahnya. Betul. Ini menarik sekali sih Ray. Ya, lalu mungkin yang kedua ya, sebagai rekomendasi kita juga perlu adanya kebijakan adaptive social protection. Ini juga sudah sempat dibicarakan oleh Kemenkeu. Jadi Kemenkeu melalui Menteri Keuangan juga sudah mengutarakan kita akan melakukan atau mengadopsi kebijakan adaptive social protection. Jadi kalau dari kami Lab 45 mungkin lebih melihat secara praktikal jangka pendeknya. Yang pertama itu mungkin bisa digunakan adaptive social protection-nya berdasarkan basis wilayah PPKM-nya.
Jadi wilayah yang masuk ke dalam kategori PPKM level tinggi itu juga mendapatkan prioritas anggaran yang lebih banyak juga. Jadi akan membantu orang-orang yang terhalang aktivitas ekonominya sehingga mereka tidak menjadi miskin atau mereka tidak akan menjadi susah dan bisa hidup untuk sampai setelah pandemi gitu. Jadi tidak mungkin gugur di dalam pandemi gitu. Jadi semacam ini juga ya, pemberian resepnya sesuai sakitnya apa gitu ya, diberikan resep sesuai dengan penyakitnya. Iya betul. Iya. Dan mungkin kayak kalau misalnya APBN ini juga bisa dilihat seperti anggaran proyek saja gitu. Udah kalau yang sudah-sudah. Jadi mungkin dilihat di kalangan pemerintah daerah atau kalangan kementerian teknis, APBN ini dilihat sebagai anggaran yang mana hanya 1 tahun saja, tahun depan nanti urusan tahun depan. Jadi sebagai proyek lah seperti itu. Jadi seharusnya mungkin memang anggaran bantuan sosial ini juga tidak dilihat sebagai proyek, tetapi dilihat sebagai efek multiplier. Jadi bagaimana kita juga bisa atau pemerintah bisa berfokus kepada bantuan sosial yang memang membuka lapangan kerja. Iya, betul. Seperti mungkin BLT Karya itu yang sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR, yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, itu juga cukup bagus karena mungkin banyak orang yang mereka sebenarnya tidak mau juga untuk dikasih uang atau santunan setiap bulannya, tapi mereka maunya kerja. Nah kalau kerja kan susah sekarang di masa pandemi seperti ini, harus protokol kesehatan dan mungkin kerjaan juga tidak ada. Nah pemerintah bisa menjadi solusi sebagai pemberi pekerja, bukan hanya pemberi santunan. Betul, dan kembali ya Raya, ketika bantuan atau sokongan ini memang hanya untuk yang sifatnya konsumtif akan habis, dan kita juga memiliki keterbatasan, negara juga memiliki keterbatasan untuk itu. Ketika kita memang mencoba memberikan bantuan yang dapat empowering, yang bisa membuat mereka berkarya, memproduksi sesuatu, ini mungkin akan menjadi bantuan yang lebih bertahan lama gitu ya, untuk jangka panjang bantuannya. Betul. Dan mungkin yang terakhir juga bagi kita mungkin masyarakat yang berada di kelas menengah dan menengah ke atas, itu mereka juga bisa lebih melakukan efektivitas PPKM ini, menerapkannya di diri sendiri. Jadi mereka juga bisa menahan diri untuk tidak keluar-keluar. Mereka karena mereka mungkin mempunyai tabungan, mereka punya alokasi pendapatan yang lain, mereka bisa berinvestasi. Nah, di sini perlu juga dari Level 5 untuk menghimbau bagi masyarakat-masyarakat yang memang punya privilege seperti itu untuk terus menerapkan protokol kesehatan, untuk menahan diri tidak keluar rumah, tetapi juga jangan lupa untuk tetap melakukan belanja. Karena belanja dari kelas menengah dan kelas menengah ke atas ini yang akan justru membantu perputaran ekonomi Indonesia terus berjalan ke depannya. Iya, betul. Jadi bagi yang memang masih memiliki pilihan, lakukanlah pilihan secara bijak gitu, teman-teman sekalian.